Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Ada sebuah hadis yang paling sering sekali kita dengar hadis ini. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun faradallahu alaikum siyamahu. Datang kepada kalian bulan Ramadan dan di dalam bulan yang penuh berkah Allah wajibkan kepada kalian di dalamnya berpuasa. Kemudian fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi ada ujung hadis yang menarik dari hadis ini. Kata Rasulullah, "Faman hurima khairaha faqad hurim." Siapa yang terhalang untuk mendapatkan kebaikan dan keberkahan itu pada sesungguh hakikatnya dia adalah orang-orang yang sudah dihalangi dari seluruh kebaikan. Bapak Ibu, ternyata ada orang yang terhalang dapat kebaikan dan keberkahan dari Lailatul Qadar, terhalang dari keberkahan kebaikan dari hari-hari Ramadan. Nah, pada kesempatan yang singkat ini coba kita merenungkan sedikit Bapak Ibu. Apa saja yang bisa menghalangi kita dari mendapatkan keberkahan bulan Ramadan? Keberkahan bulan Ramadan kita dapatkan tentunya dengan sungguh-sungguh dalam beribadah. Maka semua hal yang menghalangi orang dari ibadah menjadi penghalang dari kebaikan Ramadan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum. Wahai orang yang beriman, jangan sampai anak-anak, hartamu melalaikan kamu daripada mengingat Allah. Jangan sampai menjadi penghalang. Nah, penghalang pertama orang-orang untuk menjadi, tapi mungkin inilah rata-rata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang menghalangi seseorang dari kebaikan Ramadan ini adalah duniawi. Itulah lebih kurangnya kalau kita simpulkan. Bapak Ibu, saya punya handphone, saya punya Twitter, saya punya Facebook, punya akun di YouTube, punya ini. Habis waktu kita untuk ngecek inbox, ngecek ini, buka ini. Rasanya tidak afdal kalau 1 jam saya tidak buka Facebook saya, tidak buka Twitter saya, Instagram saya. Kesibukan kita dengan hal-hal seperti ini menjadi salah satu penghalang kita dari kebaikan bulan Ramadan. Makanya Bapak Ibu, orang yang tilawah Quran dari handphone 1, tilawah Quran dari mushaf 1, tilawah Quran dalam sholat. Nah, coba bandingkan. Yang paling berpotensi tidak terganggu oleh duniawi adalah orang yang bertilawah Quran dari ketika sholatnya. Saat sholat itu coba baca ketika sholat. Saat kita sholat dalam sholat kita membaca 2-3 halaman 1 rakaat, masuk rakaat kedua baca lagi 2 atau 3 halaman, 6 rakaat kita tidak terganggu oleh duniawi. Coba kelebihan orang yang bisa baca Quran dalam sholatnya. Makanya kita kejar ini. Jadi hal yang kita miliki dari unsur sekitar kita dalam duniawi kita ini menjadi penghalang kita dari mendapatkan kebaikan dari Ramadan. Yang kedua, yang bisa menghalangi kita dari kebaikan Ramadan adalah kesibukan kita dalam usaha bisnis, usaha-usaha yang lain. Apalagi Ramadan di kondisi normal, Idul Fitri di kondisi normal, orang berpikir Idul Fitri dia harus mewah. Wah, maka untuk menciptakan Idul Fitri yang wah ini dia berusaha semaksimal mungkin untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, walaupun itu di bulan Ramadan. Bahkan tidak jarang orang-orang yang tarawih terlewatkan hanya karena melayani pembeli di tokonya. Nih bisnis, perdagangan. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Perdagangan, bisnis kalau mau kita ikuti dia tidak akan pernah habisnya. Karena yang namanya bisnis dan perdagangan ini adalah mencari harta. Kepuasan harta tidak ada akhirnya. Kapan kita akan puas? Kita akan puas kalau kita punya hati yang qanaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, yang kedua yang bisa menghalangi kita, mencegah kita, menutup kebaikan kita dari Ramadan adalah sibuk mencari harta duniawi. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang menghalangi kita dari kebaikan Ramadan. Kalau yang awal unsur luar, sekarang kita kembali ke unsur yang di dalam. Unsur di dalam diri kita yang menghalangi kita dari kebaikan Ramadan, hati tidak bersih. Hati tidak bersih, susah baca Quran. Hati tidak bersih, susah untuk berlama-lama di dalam sholat. Bahkan Bapak Ibu,
hati yang tidak bersih bisa membawa seseorang untuk berbuka di siang hari. Jangan kaget. Hati yang tidak bersih, dia beribadah ikut kepada pandangan manusia. Siapa yang bisa melihat dia, kalau ada orang lain perhatikan dia qiyamul lail, dia sholat, dia ke masjid, dia puasa, dia semakin bangga. Tapi ketika orang lain tidak ada, hatinya mulai masih dimasuki syaitan. Masuk syaitan, kata syaitan apa? Untuk apa kamu berlama-lama menahan haus, lapar? Atau orang lain tidak ada yang lihat kamu. Tidak apa-apa, kamu sendiri di rumah, sendiri di kamar. Minum. Nah, hati yang bersih bisa menghalangi seseorang daripada kebaikan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hati yang tidak bersih, hati yang kotor ini juga ya, menghalangi dari kebaikan Ramadan, dan dia juga bisa merusak pahala kita. Disakiti oleh orang lain, hati yang tidak bersih mengatakan, balas tuh kata-kata kasarnya. Ya, akhirnya kita terbawa, Pak, menjawab, membalas semua hinaan cacian orang lain. Bahkan terkadang tidak jarang hati yang tidak bersih ini juga membawa kita untuk mencaci orang lain terlebih dahulu, bukan sekedar membalas, tapi kita yang memulai. Bapak Ibu, inilah beberapa hal yang kira-kira menghalangi kita dari kebaikan Ramadan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, siapa yang merasa terhalang dari kebaikan Ramadan oleh handphonenya, nah, buat waktu khusus untuk buka handphone. Siapa yang merasa terhalang dari kebaikan Ramadan karena kesibukan bisnis, buat jam buka, jam tutup. Waktu tarawih saya tidak boleh diganggu. Siapa yang merasa terhalang dari kebaikan Ramadan oleh hatinya yang masih kotor, sampaikan kepada hatinya, yuk kita segera bertaubat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semua hal ini adalah demi kita menjadi orang yang benar-benar berhak berbahagia di hari Idul Fitri. Karena orang yang paling berhak berbahagia, orang yang paling layak kita sebut bergembira di hari yang fitri adalah orang yang mengisi hari-hari Ramadannya dengan kebaikan-kebaikan di jalan Allah, mengisi dengan ibadah, mengkhatamkan Al-Quran, puasa dengan baik, qiyamul lail, tarawih dan lain-lain, semua bisa dilaksanakannya dengan penuh keimanan dan keyakinan dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau semua hal ini bisa kita jauh dari hal tersebut, Bapak Ibu, banyak hal-hal yang menghalangi kita, mendinding kita antara kebaikan-kebaikan tersebut, maka kebahagiaan kita di hari Idul Fitri adalah kebahagiaan topeng, tidak hakiki, palsu. Kita evaluasi diri kita mumpung Ramadan belum selesai, mumpung masih berada di pertengahan Ramadan, kita perbaiki diri kita supaya nanti di akhir Ramadan masuk Idul Fitri, kebahagiaan yang keluar dari senyum wajah kita adalah kebahagiaan asli, bukan kebahagiaan palsu, bukan kebahagiaan topeng. Jazakumullahu khairan. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.